Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat siang dan Waalaikumsalam selamat warahmatullahi bergabung. wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Dr. Lucy Andriani, Magister Sains, dan Ibu Dr. Gigi Meta Yogandiri, yang terhormat sebagai narasumber webinar, dan yang terhormat mitra kami Ruang Jenuh Kafi Mas Akmal, serta seluruh peserta yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Dengan sangat antusias sekali, perkenalkan saya Raka, yang akan menjadi host dalam acara ini. Dan rekan-rekan yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh perwakilan Ketua Kelompok 12, Mas Reza Lario. Mas Reza, bisa dipersilakan tempat dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Kelompok KKN 12, Reza Lerio Rehan, ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber Ibu Meta Yogandiri dan Ibu Lucy Andriani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber di webinar kelompok kami. Dan saya ingin mengucapkan juga terima kasih kepada audiens yang sudah mengikuti rangkaian kegiatan webinar kali ini. Mungkin begitu, saya bisa dilanjut, Bri Gita. Baik, Raka bisa dipersilakan untuk mitra kita, Mas Akmal dari Ruang Jenuh Coffee untuk menyampaikan sambutannya. Terima kasih, Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu semuanya hadirin sekalian, di sini saya selaku pemilik Ruang Jenuh Coffee, mitra dari kelompok KKN 12 ya. KKN kelompok 12 mengucapkan makasih banyak udah diundang di acara webinar ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat bagi saya khususnya mungkin selaku pemilik usaha lah, sama teman-teman pemilik usaha lainnya juga gitu. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Akmal. Baik, rekan-rekan sekalian, sebelum dimulai acara webinar pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu acara diskusi kesempatan hari ini. Moderator kita bernama Brigita Runganeta. Aktivitasnya adalah seorang mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Untuk Brigita, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar Bapak, Ibu, dan rekan-rekan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Brigita Runganeta yang akan memandu acara webinar pada kesempatan siang hari ini. Saya harap semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik sekali, yaitu mengubah sampah menjadi berkah. Lalu kita akan membahas materi ini dari dua pembicara yang sangat luar biasa. Yang pertama ada Ibu Dr. Gigi Meta Yogandiri. Assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Alhamdulillah. Baik. Dan pemateri yang kedua tidak kalah luar biasa nih. Ada Ibu Dr. Lucy Andriani, Magister Sains. Assalamualaikum Ibu Lucy. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. Ya. Baik, sebelum narasumber menyampaikan materinya, saya akan memberitahukan bahwa pemateri pertama akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit ya. Begitu juga untuk pemateri yang kedua memaparkan materinya selama 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit. Oke.
Selanjutnya saya akan membacakan CV dari Dr. Gigi Meta Yogandiri ya. Dr. Gigi Meta Yogandiri, beliau pernah menjabat sebagai dokter gigi di Universitas Profesor Dr. Mustopo di tahun 1998. Kemudian menjabat sebagai Kepala Puskesmas Tirto Pekalongan pada tahun 1999, lalu menjadi anggota Persatuan Dokter Gigi Tangerang Selatan pada tahun 2002, kemudian beliau menjalankan praktek di Klinik Kencana Mandiri Ciputat pada tahun 1998, kemudian Klinik Citra Ananda Ciputat pada tahun 1998, Klinik Mediko Farma Pondok Aren pada tahun 2004, kemudian Klinik Melati Ciputat pada tahun 2004, Klinik Dokter Gigi Rian Basari pada tahun 2004, kemudian Klinik Dokter Susibas Ciputat pada tahun 2005, lalu beliau aktif mengikuti bakti sosial Persatuan Dokter Gigi Indonesia, penggerak Majelis Taklim Bubus Alfat di tahun 2017, penggerak Majelis Taklim Hoirul Ummah Nerada pada tahun 2017, penggerak Bank Sampah Yes Nerada pada tahun 2016, kemudian yang terakhir beliau menjabat sebagai Ketua Bank Sampah Yes Nerada pada tahun 2021. Sebelum penyampaian materi yang pertama, saya akan memberikan anggota kami, Pak Friston, akan memberikan sedikit gambaran tentang sampah yang ada di Indonesia. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Friston untuk. Terima kasih Brigita Runganeta atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di masa sekarang sampah terlihat di mana-mana, di sudut jalan, di tepi jalan, bahkan di halaman rumah kita. Nah, masalah sampah ini bukan masalah kecil yang dapat disepelekan. Mungkin Anda membayangkan membuang satu plastik gelas air mineral itu tidak membuat timbunan sampah. Namun bayangkan bila yang melakukan itu 100 orang, 200 orang, atau bahkan 1000 orang. Tentu timbunan sampah ini akan menjadi hal yang rumit untuk ditangani. Bila di musim hujan, plastik-plastik bekas gelas air mineral itu tentu akan menampung air yang tentu akan menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Nah, telur-telur nyamuk ini setelah menetas dia akan menjadi nyamuk dewasa yang tentu akan menyebarkan penyakit demam berdarah. Nah, ini akan jadi masalah berikutnya. Untuk itu kita perlu mengelolanya melalui program bank sampah. Contoh lain adalah limbah bekas minyak goreng. Tentu setiap rumah tangga menggunakan minyak goreng ini setiap harinya. Nah, minyak bekas ini umumnya itu kita salurkan melalui pipa pembuangan cucian. Nah, ini akan bertemu di septic tank atau di tempat-tempat penampungan. Minyak goreng ini tentu akan mengeras dan nanti akan membuat sumbatan di saluran. Nah, ini juga bisa dikelola oleh bank sampah menjadi sesuatu yang berguna. Itu bila kita mencampurkan sejenis zat, itu akan menjadi energi terbarukan yang menjadi minyak biodiesel. Nah, untuk itu kami telah mengundang seorang yang berpengalaman dalam mengelola sampah ini untuk menyampaikan pengalamannya sebagai Ketua Bank Sampah Nerada. Selanjutnya saya kembalikan kepada Brigita. Terima kasih Brigita atas waktunya. Ya Pak. Baik, Ibu Dr. Gigi Meta Yogandiri dipersilahkan. Iya. Mbak Brigita, mohon maaf, saya akan tektokan nanti dengan Bu Dokter ya, biar kita tidak terlalu kaku, jadi kita modelnya dialog, kita dialog, diskusi gitu, biar semuanya bisa ikut nimbrung dalam acara ini. Kemudian di sini juga, mohon maaf sekali, saya sapa dulu, Tanam Mitra dari Ruang Jenuh Kopi, terima kasih Mas, ya. Nanti kita bisa sharing juga bagaimana UKM dan sebagainya, selepas ini bisa cerita dan sebagainya. Kami persilakan Bu Dokter untuk presentasi atau cerita terlebih dahulu. Kalau mau share materi, saya akan bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di sini dengan kondisi yang sehat. Tidak lupa saya pribadi ingin meminta sedikit waktunya untuk memberikan doa kepada teman, kerabat, tetangga, orang tua kita, dan banyak yang mengalami musibah pandemi ini ya. Mulai berdoa dulu, Al-Fatihah. Amin. Ini akan mulai dari serius apa santai dulu ya? Soalnya kemarin saya dikabarin santai aja, nggak apa-apa Bu. Podcast gitu, jadinya saya nggak siapin materi, podcast nih tektokan aja, jadi saya nggak siapin materi. Kebetulan memang saya sedang sibuk mengurus ayah dan suami, kebetulan sedang kena musibah, jadi begitu tadi malam baru selonjor, baru ingat, waduh, materi gimana nih, baru tadi malam bilang bulunya gimana, udah santai aja kayak gitu. Oke. Nanti jadi kita mulai dari perkenalan dulu ya. Saya Meta Yogandiri, kebetulan saya dokter gigi dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama, lulusan tahun 1998. Saya akan memperkenalkan bank sampah di Nerada, di komplek Nerada, komplek kami di Ciputat. Boleh Ibu slide? Ya, saya share ya. Ya. Mohon maaf, ini slide-nya juga asal bikin aja, belum dibikin PowerPoint apa, baru tadi malam kepikiran, jadi ya ini malu nih di depan mahasiswa nih, kayak gini slide-nya seadanya aja. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Bank sampah kami dinamakan Bank Sampah Nerada dan Bank Sampah Yes Nerada sebetulnya. Kebetulan nama Yes ini dari biasa ibu-ibu. Sebetulnya permulaan terdirinya Bank Sampah kami itu, ini cerita dulu ya. Iya, cerita aja. Dari keresahan kami sebagai ibu-ibu rumah tangga yang setiap hari ngurusin sampah gitu. Kadang sehari 2 hari tidak diangkat sama sampahnya karena pengangkut sampah, karena kan memang di poolnya juga, di pusatnya juga ada kuotanya gitu. Jadi kadang keangkat, kadang enggak, walaupun tetap iuran itu berjalan, tapi kan kita mengerti akan kuota tersebut gitu. Jadi 1 hari cuma dapat 1 rit loss bag itu. Jadi kalau misalkan lebih dari 1 rit loss bag itu akan dikenakan charge yang sangat besar gitu. Jadi 1 kali jalan ya bisa-bisanya si tukang sampah aja gimana mengaturnya gitu. Kadang-kadang bisa sampai bau gitu di depan rumah kita, itu kan permasalahan. Nah, kita ada nih ibu-ibu RT 4 biasa itu arisan ya, mencurahkan biasa curcol seperti itu. Ini gimana nih perkara sampah gitu. Biasa kan kalau ibu-ibu di grup itu kadang-kadang bisanya teriak-teriak tapi nggak memberikan solusi gitu. Kita mikir solusinya apa nih? Kita fokus aja sama solusi, jangan ribut-ribut di belakang aja. Kasihan petugas lingkungan juga kan keteteran untuk permasalahan saat itu gitu. Walaupun kita hanya 1 komplek itu sekitar 300 kakak, tapi itu kan permasalahan gitu. Jadi saya, Ibu RT, ada Ibu Bendahara juga yang biasa ngobrol-ngobrol santai gitu. Ibu RT yang memberikan inputnya kepada saya dan beberapa orang yang sekarang menjadi pengurusnya. Mula-mulanya ke saya, Bu, gimana ya permasalahan sampah? Iya nih, saya juga lagi cari solusinya gimana ya. Akhirnya ketemulah solusi bank sampah itu. Gitu.
cari solusi. Gimana kita bikin bank sampah, Bu? Untuk paling tidak mengurangi yang anorganik dulu deh gitu. Karena banyak sekali anorganik yang nggak keangkat gitu. Pada akhirnya ya udah bagus, saya bilang bagus nih idenya gitu. Kemudian nggak serta-merta langsung di itu sih, nggak langsung kita pelajari dulu. Saya pelajari dulu deh Bu gitu. Kemudian saya kebetulan waktu itu 2016 itu di bulan Oktober awal idenya, dan kemudian di Oktober akhir kebetulan saya ada traveling kebetulan ke Korea. Nah di sana sebenarnya nggak sengaja sih, cuma saya kalau emang dasar mata saya orangnya pengennya resik gitu, jadi kayak ngeliat sampah tuh sesuatu banget. Begitu sampai sana, sejalan-jalan saya lihat gini, luar biasa ini negara ya. Tidak ada satupun sampah yang berkeliaran di jalan-jalan. Bahkan daun jatuh pun nggak ada. Padahal saya datang ke sana tuh lagi autumn. Autumn itu banyak sekali daun-daun berguguran harusnya ya. Tapi di Seoul itu sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi saya sampai miss gitu. Kalau di Nami jelas emang banyak gitu. Kalau di kota-kota nggak ada. Jadi saya tanya sama travel guide-nya, Mas, kok di sini saya nggak ngelihat ada tempat sampah ya? Saya bilang gitu. Dan saya pun tidak melihat ada sampah. Bagaimana negara ini bisa memperlakukan sampah sedemikian rupa? Saya bilang gitu. Terus tour leader-nya bilang gini, di sini waktu itu saya mencari tong sampah. Sepanjang jalan saya mencari tong sampah nggak ada. Ini sampah mau diapain nih? Saya pegang. Nggak mungkin saya buang kan. Kalau di Jakarta aja saya malu membuang sampah, apalagi di negara orang kan. Saya masukin tas. Mencari tempat sampah tuh nggak ada. Kenapa sih di sini nggak ada tempat sampah? Sebegitu pelitnya kah orang sini menaruh tong sampah? Sedangkan di Jakarta di mana-mana banyak tong sampah. Begitu bilang gini, di sini nggak ada sampah Bu. Nggak ada tong sampah karena orangnya tidak membuang sampah. Jadi sampah itu adanya dibuangnya di rumah atau di pool-pool tertentu. Jadi orang keluar itu tidak membawa sampah seperti minuman, pakai yang ada dari rumah. Tidak ada botol yang harus dibuang gitu. Jadi rakyatnya juga sudah mendisiplinkan seperti sekarang itu 3R ya. Reduce, reuse, recycle itu sudah berlaku sekali di sana. Jadi keluar rumah itu membawa sesuatu yang tidak mengakibatkan sampah. Makan pun langsung dibuang di tempatnya. Tidak ada orang makan di pinggir-pinggir jalan gitu. Dari situ saya pulang. Begitu pulang, saya pikir gini, bener nih, bikin bank sampah nih bener banget dalam kondisi kayak gini gitu. Jadi istilahnya saya mendapat studi banding di sana gitu. Jadi pulang-pulang saya langsung, oke Bu, kita bikin bank sampah di komplek gitu. Akhirnya kita ke Darling. Darling itu Sadar Lingkungan. Sadar Lingkungan berada di Pamulang di sini. Kita menanyakan bagaimana proses pembuatan bank sampah ini gitu. Sudah diceritakan sedemikian rupa, begini begitu, akhirnya kita diajukan ke kecamatan. Kebetulan pas waktu itu sedang ada pelatihan pembuatan bank sampah. Jadi kita langsung menuju ke sana, pembuatan dikasih tahu bagaimana landasan dan prinsip pembuatan bank sampah. Langsung kita bikin, ngajakin teman-teman yang mau dengan sukarela gitu. Jadi ini kan tadinya sosial ya, kami tidak berpikir secara bisnis ataupun ekonomi. Ini pure mulanya itu dari sosial. Kita bagaimana caranya supaya komplek ini kita nih aman dari sampah, itu aja dulu. Ya, saya merekrut ibu-ibu yang biasa turun dengan mau sukarela tanpa ada imbalan apapun, tanpa digaji, tapi ayo kita bareng-bareng deh gitu. Akhirnya dapat beberapa orang yang mau, akhirnya begitulah akhirnya
kita lapor kebetulan kami berada di lokasi RT 4, jadi kita melapor ke Pak RT 4, kemudian ke Pak RW, dari Pak RW memberikan surat penyerta untuk ke kelurahan, dan di kelurahan dibikin SK-nya. Nah, SK-nya ini seperti ini. Ini ada strukturnya, kita memberikan struktur kepengurusan seperti ini. Kemudian pengurus bank sampahnya itu terdiri dari ini minimal itu harus ada 4, seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara, dan seorang humas. Sisanya adapun anggota yang lain ataupun tidak sudah bisa terbentuk di 4 orang tersebut. Kalau lebih banyak ya lebih bagus karena pekerjaan kita tidak mudah gitu. Coba kita lihat visi misi dulu untuk perkenalan ke bank sampahnya ya. Ruang lingkupnya di Narada ya tadi sudah disebutkan, visinya mewujudkan masyarakat yang peduli lingkungan bersih sehat dengan rasa cinta, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, ini visinya juga di situ ada 3, bisa dibaca seperti itu. Jadi memang kita pure diawali dengan rasa cinta kasih dengan lingkungan itu dulu. Jangan rasa cinta dan tanggung jawab. Jadi memperlakukan sampah pun bukan asal dikumpulin, di drop, tapi juga dengan rasa tanggung jawab. Jadi tidak hanya ngumpulin, dapat uang, pulang, nggak seperti itu. Jadi kita memberikan edukasi seperti reduce, reuse, recycle seperti itu. Nanti bisa dipelajari ya tentang 3R tersebut, karena saya yakin di sini kakak-kakak ini udah pinter-pinter deh gitu. Scroll lagi Ibu, untuk tujuannya juga untuk memberdayakan warga, memberdayakan warga Narada dalam kemandirian pengelolaan sampah, menciptakan masyarakat yang cinta terhadap lingkungan dan dapat mengurangi sampah secara global, tidak saja di daerah kita, tapi kita future-nya adalah se-Tangerang. Kita sudah bergerak ke Tangerang Selatan sudah. Jadi ada guyupnya, ada paguyubannya, ada organisasinya, ada gimmick apa ya, reward seperti itu. Itu zaman kita dulu masih dipegang oleh Ibu Airin. Ibu Airin itu luar biasa. Penggagas bank sampah bagi saya itu luar biasa. Itu kita sebut itu ibu kita karena dia maju terus pantang mundur, padahal sampai sekarang pun sebetulnya organisasi bank sampah itu masih belum bisa diperjelas karena kita masih masih mengusahakan untuk bisa mendapatkan income untuk pengurus, kesejahteraan pengurus seperti itu. Karena ini pun pekerjaan pemerintah juga ya, ada ininya, ada dinas lingkungan hidup di bawah itu kita. Kemudian kegiatannya adalah ya kegiatan di bank sampah ini mulai dari memilah sampah dari rumah, kita pilah-pilah, boleh dilihat tutorialnya, kami ada Instagram Bank Sampah Narada, itu Bank Sampah Narada Yes, itu di situ ada cara pemilahan sampahnya. Jadi ada yang namanya asoy itu plastik, ember itu yang seperti ember-ember, itu ada semuanya di situ ya, kita lengkap. Jadi dari situ kita bisa tutorial apa aja nih yang harus dipisah pilah-pilah dari rumah gitu. Sebenarnya pada awalnya memang ribet banget sih, kalau emang orang, makanya kita menunjukkan cinta dan rasa tanggung jawab itu seperti itu. Karena kalau misalkan dibikin ribet, ya pasti ribet. Jadi, ngapain sih ribet sama sampah, kena kotor, kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita sudah mempunyai rasa tanggung jawab, itu nggak bisa. Kita ngelihat sampah keletakan gitu, udah maunya langsung diringkesin per item gitu. Nah, setelah per item itu rapi, setiap item digulung dengan tempat, diberi nama, diberi alamat, disetorkan ke bank sampah. Biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu
penggiat itu nasabah ya, nasabah itu kita sebut penggiat, itu menimbang sendiri sampahnya. Jadi jelas, menimbang sendiri, kita yang mencatat, ibu pulang sudah dengan catatan, tapi tidak langsung diberikan uangnya karena kita mengambilnya per periode per 1 tahun. Ada yang diambil langsung, ada yang per tahun. Kita ngambil per tahun karena dalam satu rit itu nggak ada harganya ya, palingan berapa ribu gitu. Jadi per periode tabungan. Nah, itu penyetoran sampah, kemudian kalau sekarang dalam kondisi pandemi itu kita menghindari kerumunan, jadi kita ada sistem drop and lift. Drop and lift itu kita bagi waktunya per sesi dari per RT. Jadi RT sekian, jam sekian sampai jam sekian, datang ngedrop saja. Hanya ngedrop saja, cuma daftar, nama, drop, nanti kita catat, kita yang menimbang, kita yang menunggu pengepul datang untuk mengambil dan pencatatannya. Serta bagian laporan nanti disetorkan ke bendahara, bendahara dimasukkan ke tabungan nasabah. Nah, tabungan nah pengangkatan ini oleh pengepul. Nah, pengepul ini ada masing-masing. Jadi kita bisa memilih pengepul yang mana yang kita rasa kita satu visi, satu misi gitu. Karena pengepul itu beda-beda. Ada ininya ya. Ada maksud dan tujuannya. Ada yang sosial pure, ada yang sosial ekonomi, ada yang ekonomi, ada yang bisnis banget gitu. Jadi seperti itu. Nah, ya selanjutnya orang tertua. Oh, pembinaan ya. Pembinaan ini kita dinaungi oleh Pak RW dan lurah. Jadi kita izinnya mendirikan bank sampah itu surat izinnya ke lurah. Tapi Pak RW juga hanya membina. Kita ini bank sampah ini organisasi mandiri. Jadi bukan dibuat oleh petugas lingkungan RT RW, tapi kita membuat mandiri, diurus sendiri dan semuanya swadaya gitu. Struktur organisasi sudah, iya. Untuk perkenalannya sampai di situ dulu, boleh break dulu untuk tanya jawab. Oke. Ayo disilahkan kepada semuanya untuk bisa tanya jawab. Ya Mbak Brigita sebagai moderator juga akan mendorong itu. Saya terima kasih terlebih dahulu. Saya sampaikan sekali lagi kepada Ibu Dr. Gigi Meta. Ini luar biasa ini. Sudah Bu Dokter, sudah sibuknya luar biasa, tapi memberikan waktunya untuk masyarakat gitu ya, yang sangat menginspirasi. Kebetulan kita ada di lingkungan yang sama. Bu Dokter ini saya kenal memang luar biasa. Nggak ibunya, nggak bapaknya, semuanya aktif di sosial, Bapak dan Ibu. Menginspirasi. Dan mahasiswa saya kira juga harus memberikan inspirasi di lingkungannya masing-masing ya, karena hidup bermasyarakat itu tidak mengenal istilahnya kaya miskin, kemudian jabatan apa, tetapi kebermanfaatan kita di masyarakat itu yang kita lihat sebagai insan yang mempunyai peran yang luar biasa. Dari sini mungkin ada yang bertanya, Mbak Brigita, saya bantu ya biar kita enak tektokan untuk dengan Bu Dokternya. Iya Bu, boleh. Iya. Bu Dokter mungkin bisa disampaikan juga Bu Dokter, tantangan-tantangan di dalam awal-awal mendirikan itu apa gitu, mungkin mensosialisasikan ke masyarakat. Karena kan saya juga melihat dengan kepala sendiri ketika meminta masyarakat untuk memilah itu luar biasa susahnya. Sampai Bu Dokter juga harus milah-milah sampah yang carut-marut itu dipilah dengan kondisi yang sangat bau, kita harus milah sampah yang plastik yang mana, yang itu yang mana. Silakan Bu Dokter menceritakan pengalamannya. Iya, ini suka dukanya ya. Iya. Suka dukanya itu dari mulai apa namanya? Kita kan organisasi mandiri ya. Saya sih sebetulnya tidak menyebut ini organisasi karena kita belum mumpuni untuk menjadi organisasi gitu. Itu berat banget bagi kita untuk bicara organisasi. Taruhlah kelompok ya, kelompok kecil gitu. Kelompok ini
apa namanya, untuk mengedukasi itu luar biasa. Ini saya ini di periode kedua. Awalnya itu di periode 1 itu yang megang kepala ketuanya Ibu RT sendiri, Ibu RT 04 sendiri. 2017 hingga 2001 sampai 2004 ini saya ini di periode kedua. Dan jadi udah 3 tahun ke belakang itu kita baru menyelesaikan edukasi yang dimana dari ibu-ibu yang blank untuk memilah sampah hingga sampai sekarang tuh udah yang rapih luar biasa gitu. Tapi walaupun sampai sekarang masih ada, tapi tidak banyak. Ya, saya rasa saya mengacungkan jempol sih buat ibu-ibu yang di sini kan bukan ekonomi ke bawah gitu, ekonomi agak ke atas. Jadi sebenarnya memang bukan mengambil materinya yang ditujukan, karena saya yakin itu untuk jajan aja udah nggak cukup gitu. Tapi untuk mengedukasi, untuk bertanggung jawab itu yang saya acungkan jempol untuk ibu-ibu, dan itu memang hasil dari jerih payah pengurus ya, nggak lupa karena memang kita itu luar biasa bawelnya gitu. Terutama saya udah paling pasti di pengurus yang lain itu saya paling bawel karena saya yang berani bicara dengan para nasabah dengan lantang tuh ya kebetulan saya orangnya nggak takut sama orang gitu. Jadi kayak macan kalau masih bau tuh ya saya bilangin Ibu ya, tentunya dengan cara yang sopan dan manis ya, senyum itu nggak lupa. Ibu mohon maaf besok kalau mau dibawa ke sini, tolong jangan basah. Kalau hujan, jangan taruh di luar. Kadang dibawa ke bank sampah itu dengan kondisi basah, bau, apalagi Tetra Pak itu isinya. Cecer di mana-mana dan belum dilipat. 3L itu apa ya? Dilipat gitu, dilipat lalu isinya dibersihkan gitu supaya nggak bau. Ini masih terbungkus seperti aslinya, adul-adulan kemana-mana. Minyak masih diplastikin, kadang-kadang meleleh plastiknya. Aduh. Saya bagian ngerapihin pula gitu. Jadi itu gitu, jangan mohon dipilah. Kadang yang nggak mau serepot, ya udah satu trash bag itu isinya dicampur aduk. Bagaimana kita mau menimbangnya ini? Timbangan itu kan ada masing-masing harganya kan. Kardus sekian, plastik sekian gitu. Terus kalau dijadiin satu, bagaimana gitu? Akhirnya kita punya solusi jika memang masih ngeyel-ngeyel bandel malas kayak begitu, pada akhirnya akan ditimbang untuk nominal terendah. Ada punya mahal, ambil semua dipukul rata ke nilai terendah, karena bukan begitu caranya, bukan begitu kita naruh sampah terus dapat uang, bukan begitu. Inisiatif kita bukan seperti itu. Jadi bijaklah dalam membuang sampah gitu. Jadi saya sih harapannya ini kakak-kakak ganteng, kakak-kakak cantik ini udah mulai dari masih muda udah melek sama sampah gitu. Jadi udah berumah tangga tuh udah yang namanya sampah tuh kayaknya gatel. Kalau misalkan habis arisan langsung ya kan Bu? Iya. Ibu arisan ya, botol aqua dibersihin, dibuka, disobek. Nalurinya muncul. Nalurinya sudah seperti itu. Jadi kadang-kadang kita mendapat nyinyiran dari orang-orang sekeliling yang belum melek sama sampah, dibilang, ya Allah, Ibu dokter, kenapa nggak jadi ibu sampah, dokter sampah, katanya gitu. Oh, sini, saya bilangin gitu. Mesti diedukasi juga. Iya. Terima kasih Bu Meta. Ini ada pertanyaan Mbak Brigita, saya take over juga ya, biar kita Bu Meta enak untuk menyampaikan. Di chat ini saya bacakan juga. Apa manfaat dari sampah plastik dan limbah apa saja yang bisa dibuat kembali menjadi layak pakai gitu ya? Apa manfaat dari sampah plastik dan limbah apa saja yang bisa dibuat kembali layak pakai?
Mungkin kategori-kategori limbah itu mungkin kali Bu, kalau untuk layak pakai dan sebagainya. Nanti ada kategori seperti tetrapak itu tetrapak itu ya Bu Dokter ya. Itu kan ada kompetisi, itu kan untuk apa itu? Untuk atap ya, kalau nggak salah. Itu dari informasi pengumpul. Silakan Bu Dokter untuk memberikan informasi. Ya, seperti sampah-sampah plastik itu misalkan ya sedotan itu bisa kita bikin satu kelompok yang untuk membuat karya-karya kecil, kerajinan-kerajinan kecil seperti bikin tas, bikin dompet, itu luar biasa. Saya memang nggak bikin, nggak ada contohnya, tapi bisa dilihat nanti, bisa googling. Jadi itu memang bagus gitu. Memang nggak kayak tas longshem enggak sih, cuma kan buat lumayan itu cakep juga gitu. Jadi ada sedotan dibikin dompet, kadang yang bekas kopi-kopi itu bisa dibuat tikar gitu. Tikar itu kan kalau plastik itu anti air gitu ya. Seperti itu. Jadi untuk alasnya sebelum tikar yang bagus dialasi dengan tikar yang dari misalkan kopi seperti itu. Nah, itu masuk ke kategori recycle ya. Kalau reduce-nya kan kita bawa tempat dari rumah untuk mengurangi sampah, untuk mengurangi seperti beli bubur bawa tempat dari rumah untuk tidak menyampah gitu. Nah, ini kalau recycle itu kira-kira seperti itu. Kalau yang Tetra Pak itu bisa dibuat bahan bangunannya kalau nggak salah. Nah, itu ada di kita ada kerjasamanya dengan Waste for Change itu yang dia startup bank sampah. Jadi itu isinya anak-anak muda yang melek digital gitu. Jadi kita tuh kadang mas ini dong gitu. Dia bagus, jago-jago gitu. Jadi mereka memberikan kompetisi 3 orang tertinggi pengumpulan Tetra Pak itu akan mendapatkan reward. Ada fotonya juga di slide itu. Iya. Rewardnya voucher lah. Ini menarik kan bagian. Ada voucher Indomaret 100.000, ada voucher GoPay, ada sembako gitu. Untuk ibu-ibu itu manfaat banget gitu. Nah, itu seperti itu. Iya, ini ada yang raise hand tadi 2, Pak Firston sama Mas siapa ini yang dari Ruang Jenuh Kopi. Kemudian di sini saya persilahkan kepada Pak Firston dulu untuk bertanya. Silakan dibuka mic-nya. Baik, terima kasih Ibu Lucy. Saya ingin bertanya langsung kepada Ibu Dr. Gigi Meta Michael. Di Nerada Yes itu seperti apa saja pengelolaan yang reuse, apa saja yang dikumpulkan kemudian di-use kembali, dipakai ulang, kemudian yang didaur ulang atau di recycle apa saja Bu kategorinya. Terima kasih Bu Dr. Gigi Meta atas kesempatan untuk bertanyanya. Ya, sebetulnya program 3R ini kita baru menjalankan di periode ini Pak. Jadi sebelumnya satu periode ke belakang itu kemarin kita benar-benar fokus sama edukasi tok gitu. Edukasi tok itu aja luar biasa ya. Dan kepengurusan dan persoalan kepengurusan itu keluar masuk karena kan tidak mudah bagi ibu yang kerjaannya banyak untuk setiap hari Sabtu berkumpul untuk mengurusi sampah orang itu kan sangatlah tidak mudah gitu. Ya kalau hari Sabtu itu kan urusannya keluarga ya sebetulnya. Untuk memberikan satu hari untuk sesuatu yang tidak ada income-nya itu ya agak sulit juga. Jadi 3 tahun pertama tuh hanya
edukasi dan sistem dan periode ini tuh kita memperbaiki sistem yang sudah ada dari yang tadinya pembentukannya itu hanya ayu-ayu aja gitu, santai-santai aja. Ayo kita seriusin di periode ini gitu. Barulah di periode ini kita pengurusnya, sistemnya semua diperbaiki gitu dengan digitalisasi apa. Nah 3R ini baru meleknya juga sekarang nih Pak. Jadi untuk kita baru edukasi bagaimana caranya ibu-ibu bisa tidak manja dengan reduce ya keluar rumah, karena harus membawa perkakas gitu untuk menghindari styrofoam itu dari luar gitu. Nah untuk reuse itu kita juga baru speak aja, belum sampai ke programnya. Programnya sendiri baru kita atur untuk bagaimana nanti kita akan merius barang-barang seperti mainan. Kan banyak nih ibu-ibu nerada ini kan sudah usianya sudah menengah ke atas. Jadi untuk mainan-mainan anak yang bagi ibu-ibu yang sudah seperti saya yang sudah lanjut usia itu bisa dioper ke bank sampah dan bilang gitu, siapa nih yang masih membutuhkan mainan atau perkakas anak-anak, seperti misalkan ada buku, ada mainan, ada bukan seat car ya, biasanya buat duduk makan, yang buat tempat duduk makan anak seperti itu. Tapi ya itu masih terdata di grup kecil saja gitu. Jadi kita kan punya grup bank sampah sendiri, bukan di grup RT tapi di grup bank sampah sendiri. Jadi cuma tektokan aja siapa yang ditawarkan gitu ya Bu ya. Di foto ditawarkan siapa yang butuh. Seperti ini ada pot bunga yang hitam-hitam. Saya udah nggak pakai pot bunga hitam karena saya udah pakai yang keramik gitu. Siapa sebelum masuk ke bank sampah dijual, ada yang mau menabung nggak? Ada. Saya lagi nanam gitu kan, seperti bikin sayur-sayuran kecil-kecil. Contohnya masih banyak lagi sih. Cuma kalau yang recycle itu kita sudah mengadakan pelatihan-pelatihan Pak. Jadi seperti pelatihan tadi membuat kerajinan-kerajinan tangan itu sudah ada di periode yang sebelumnya. Kerajinan tangan, ibu kumpul, kita bikin kerajinan tangan gitu. Dari plastik-plastik itu bawa dari rumah plastiknya yang ada di rumah aja, bukannya sengaja beli untuk bikin kerajinan ya, nggak seperti itu. Jadi yang ada di rumah dibersihkan, kita bawa, kita buat sama-sama, seru-seruan aja. Jadi itu dimasukkan ke program RT dulu itu, jadi pas arisan, yuk kita bawa gitu. Nah itu recycle seperti itu. Dan ada juga pelatihan-pelatihan lain itu seperti sekarang kita sudah start ke organik. Jadi anorganiknya sudah lumayan settle, jadi kita akan maju ke organik. Nah itu kita sudah membuat pelatihan-pelatihan organik dari DLH sudah datang gitu. Jadi nanti selanjutnya kalau barangkali ada yang bertanya soal organik baru Iya. Demikian dulu Pak Irfan. Mohon petunjuknya. Baik Bu, sekedar share aja Bu. Saya kebetulan seorang staf di sebuah sekolah di DKI. Dulunya memang kita pusing dengan masalah sampah ya, karena sampahnya kan kalau hari Jumat, hari terakhir sekolah, itu baru diangkut hari Senin. Nah, ini kan masalahnya kalau sampah organik, bercampur sama anorganik jadi bau kan itu. Beranjak dari situ, akhirnya saya sebagai pembina pramuka tadinya mengusahakan pemilahan dulu. Betul. Mengusahakan pemilahan, jadi dari kantin itu yang organiknya harus dipisah dari yang annya. Itu pun dengan cara saya menyediakan
karung-karungnya sudah ada tulisannya gitu kan. Iya. Beserta dengan tadi untuk yang minyak jelantahnya sudah saya siapkan juga jerigen-jerigen kosongnya gitu. Iya. Bagus itu Pak Karena Piston. persoalannya kalau minyak jelantahnya dibuang bareng sama waktu membuatnya Bu, jadi ngeras. Jadi persoalan Solusi lagi itu. Iya, Jadi gitu. kan ada. Jadi kalau Nah, minyak itu ya dihindari dari plastik, tapi kita maunya ditaruh di tabung-tabung gitu. betul. Nggak pecah ya, nggak kebuang. Iya. Nah, tadi Ibu kan kalau saya tangkap berarti 3 tahun sebelumnya ini atau bahkan sampai hari ini untuk recycle-nya masih baru beberapa benda yang didaur ulang. Reuse-nya juga sistem pemasarannya tadi mungkin sebelum masuk ke dalam bank sampah. Nah, kalau di kami karena mungkin ada top manajemen kepala sekolah sebagai pembuat kebijakan, mungkin ke depannya Ibu juga bisa bekerja sama dengan, kalau Ibu di RT berarti ketua RT untuk membuat kebijakan pengaturan sampah ini, Bu. Sehingga jadi sampah yang dikirim ke bank sampah itu ada punishment-nya juga kalau melanggar gitu. Wah, ini belum kalau ini. Nah, itu maksud saya edukasi ini dulu Bapak. Gagal. Iya, yang di sekolah saya mungkin ada yang bisa dipetik ya dari top manajemen atau mungkin bisa merangkul langsung ke ketua RW untuk beberapa RT gitu kan. Untuk itu karena saya melihat di Tangerang Selatan mungkin yang bisa kita kirimkan ya yang organik aja yang dikirimkan gitu ke melalui truk sampah itu. Yang annya semua kita kelola aja gitu. Oke. Ya. Terima kasih Pak Piston. Terima kasih Bu. Ini ada lagi Bu Dr. Meta untuk pertanyaan ini. Sebenarnya banyak yang mau ditanyakan karena memang sampah itu menarik ya. Ini saya bacakan, jadi Mbak Brigita saya take over ini. Karena Bu Meta nanti kalau itu canggung juga. Ini ini ada kalau rumah yang tidak ada pekarangan untuk pembakaran sampah, membuang sampah di pinggir jalan antar desa sebagai pilihan. Apa solusinya agar sampah tersebut tidak terbuang sembarangan? Lapor ke Pemkot ya Bu. Iya. Jadi banyak ya permasalahannya adalah K3 itu ya. Kalau di komplek-komplek itu kan K3-nya jalan ya. Ini apakah yang di rumah pinggir jalan itu apakah K3-nya jalan? Itu kan sebetulnya K3 itu kan programnya petugas lingkungan ya, RT setempat gitu. Nah, itu sebenarnya petugas RT RW itu yang akan mengelola persampahan. Apakah untuk keuangan K3 itu dibayarkan per bulan untuk Bapak sampah itu mengangkut sampah seperti itu kan. Pada dasarnya seperti itu. Tapi kalau memang K3-nya di daerah tersebut tidak jalan, ya apa boleh buat. Jadi kembali lagi ke bank sampah. Jadi sampah yang bisa dipilah yang sebetulnya sampah ini sekarang itu harusnya sudah tidak jadi permasalahan kalau kita mau disiplin, karena sudah ada bagian anorganiknya. Kalau misalkan nggak punya K3, larilah ke bank sampah terdekat, mintalah bank sampah terdekat untuk menerima sebagai nasabah. Bilang kalau di daerah saya belum ada bank sampah. Seperti itu ada bank sampah yang masih mengelola hanya di daerahnya, ada yang membuka untuk umum. Jadi kita harus rajin-rajin browsing aja di mana ada bank sampah, ya udah kita setorkan sampah kita di situ. Sedangkan yang organik itu bisa ditaruh di ada programnya bahwa si sampah dapur itu ditaruh di komposter ya, namanya komposter itu seperti ember dan tiban aja pakai molase itu bisa pakai EM4 yang dibeli di tempat tanaman-tanaman, pupuk-pupuk gitu, atau kalau gula ya Bu ya itu. Gula Jawa aduk aja di molase, nanti udah sampai hancur sendiri, dia jadi mencair, alhamdulillah itu akan jadi pupuk gitu. Pupuk jadi
nggak usah beli pupuk, tapi kita punya pupuk organik. Organik itu kan bagus daripada pakai pupuk dari yang beli kimia itu kan si daun bisa kuning gitu. Saya kan emang pencinta tanaman juga gitu, tanaman juga di rumah. Rumahnya rimbun sekarang. Itu perbedaannya antara kita bikin sendiri organik, pupuk organik dengan pupuk yang beli itu beda. Saya paling nggak suka memang. Saya dokter, tapi saya adalah dokter yang tidak suka dengan obat-obatan. Gitu. Terus terang aja begitu, sejujurnya seperti itu. Jadi saya tuh lebih ke pencinta alam sebenarnya. Mungkin saya salah jurusan kayaknya. Saya lebih ke pencinta alam daripada kalau dokter itu kimiawi, saya nggak suka gitu. Jadi seperti itu. Oke. Ini kami persilakan kepada Mas siapa yang Ruang Jenuh Kopi. Jadi namanya. Kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaan ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Dr. Gigi Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kan di tempat saya itu biaya untuk buang sampah itu cukup lumayan ya, di kisaran 140.000 sampai 200.000 kalau kita lihat buang sampah. Dan rata-rata mayoritas sampah kita itu sebenarnya botol plastik, kalau enggak sisa-sisa makanan gitu. Saya jadi kepikiran nih, karena makasih juga buat kelompok 12 ini gitu udah bawa seksi ini gitu kan. Kayaknya bisa nih kalau saya itu mangkas biaya operasional saya untuk nggak usah bayar tukang sampah gitu, karena malah dapat uang itu ya. Iya, malah dapat uang justru Dapat gitu. uang. Nah, yang saya mau tanyain tuh biasanya kan kalau kedai-kedai seperti kami kan ada sampah-sampah rokok tuh. Kalau untuk sisa-sisa makanan mungkin bisa jadi pupuk organik, kalau plastik bisa ke bank sampah. Nah, untuk sampah-sampah seperti rokok itu mungkin ada solusinya agar saya bisa mangkas biaya operasional buat tukang sampah gitu, biar nggak pakai lagi. Makasih Bu Dr. Gita. Makasih Mas. Silakan Bu Meta, mungkin nanti ditanyakan ya ke Pak siapa itu yang ngepul, Pak Posma. Jadi kalau sampah rokok itu bungkus rokoknya bisa dikumpulkan. Lumayan bungkus rokok itu masuknya boncos itu agak lumayan juga tuh harganya. Gitu. Ya itu bungkus rokoknya sendiri bisa dijual ke bank sampah, dan rokoknya sendiri bisa dibuat menjadi pupuk organik. Nah, pupuk organik itu nanti ada pelatihannya sendiri. Itu perkara rokok itu kemarin akan ada pelatihannya. Cuma kalau saya pribadi mohon maaf ya, karena saya basicnya kesehatan, saya lebih speak teriak-teriak jangan merokok daripada membuat sampah rokok. Saya bilang begitu. Kalau saya, cuma kan kalau anak muda ya apa boleh buat ya, udah biasanya seperti itu ya, ada pelatihannya. Cuma kami pribadi ibu-ibu ini tidak tidak tertarik gitu, bukan hal yang menarik bagi kita untuk mengelola sampah rokok, karena kita mengedukasi bapak-bapak di sini untuk tidak merokok. Kalau misalkan ada sampah rokok nih, saya nih yang suka bawel. Bapak, daripada sampah rokoknya banyak, mendingan nggak usah ngerokok gitu. Tapi ada Mas, ada pelatihannya. Nanti dicari aja. DLH itu membuat pelatihan seperti DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Jadi kalau saya interest dengan sesuatu apa, saya panggil tuh bagaimana pelatihannya ada gitu. Nanti dia datang Mas gitu. Nah, rokok itu ada. Kalau nggak salah bagus juga dia bikin organik. Barangkali Pak Firston sudah tahu caranya. Bapak-bapak. Ini ada 2 pertanyaan nih Bu, sekaligus ya. Pertama, sejauh mana Pemkot Tangerang Selatan dalam menaungi masalah sampah gitu loh. Bagaimana cara meningkatkan kesadaran diri anak muda khususnya untuk sadar tentang lingkungan. Kemudian yang kedua, apakah bank sampah menerima sampah medis gitu, seperti masker yang digunakan sehari-hari gitu. Apa cara pembuangannya? Ini bisa dijelaskan Bu Meta. Oke. Tadi yang pertama Pemkot ya. Iya, Pemkot Tangerang Selatan itu luar biasa bagi saya sih ya. Jadi kami itu ada payungnya ya. Payungnya itu disebut Perbas Tangsel, Persatuan Bank Sampah Setangsel. Jadi ada persatuannya. Jadi dia memberikan pelatihan free. Terus kadang
kadang malah kita yang dikasih makan, kita yang dikasih uang gitu untuk pelatihan-pelatihan seperti itu. Jadi untuk membimbing kita mengedukasi masyarakat, kita ada seminarnya, ada peguyupannya gitu. Nah itu di Perbas Tangsel-nya ada. Terus kemudian dari Perbas Tangsel ada persatuan pengepul. Jadi pengepul itu bikin persatuan juga yang isinya adalah bank sampah kita, misalkan di Tangsel ya di Tangsel. Nah itu dia gunanya sekarang sedang menggalakkan membuat koperasi. Jadi kami ini bank sampah ini diajak untuk guyup bersama-sama membuat koperasi dengan biaya memang 0%, sama seperti kita waktu membuat itu bank sampah kita sendiri di sini dengan dana 0%. 0% itu ya pakai buat alat medis, buat proteksi diri, pakai uang sendiri, untuk makan bawa sendiri. Semuanya swadaya ya Bu ya. Kadang-kadang Bu Lucy yang ngirimin makanan itu ke bank sampah. Kasihan katanya bank sampah nih, katanya sampai lelah gitu. Itu semua swadaya. Jadi seragam bikin sendiri gitu. Ya alhamdulillah ibu-ibu pengurusnya mau mengeluarkan dana buat seperti itu gitu. Jadi kita swadaya sendiri dari 0% yang kemudian bikin bank sampah itu tadinya tidak ada keuntungan. Kemudian kita majukan untuk mengambil 3% dari hasil dari sampahnya nasabah, kita minta 3% untuk uang kas. Jadi sekarang sudah punya uang kas lumayan lah ya buat karena pandemi ini kan luar biasa ini alat-alat yang harus kita bahan-bahan yang harus kita siapkan gitu. Jadi lumayan sekarang uang kasnya sudah bisa mencakupi untuk operasional ya Bu. Untuk operasional, ya, bisa ditutup operasionalnya. Kalau yang dulu kita sampai kere-kere ngeluarin makan aja harus bawa dari rumah, sekarang lumayan lah ada konsumsi yang bisa kita keluarkan untuk itu. Nah itu naungan dari Pemkot masih banyak lagi sih satu-satu pokoknya kemungkinannya seperti itu. Seperti reward itu kan dari sana juga. Iya. Jadi kita dikasih seragam, kita dikasih peralatannya seperti penimbangannya, karung-karungnya, apa semua di drop dari Pemkot itu. Jadi jadi kita Bu Dokter, ya Bu Dokter berarti kalau mau mendirikan bank sampah nih, karena kelompok ini punya inisiasi untuk mentransfer pola ini ke kampus gitu ya. Supaya kampus juga tidak membuang begitu dan justru itu menghubungi ke siapa nih? Ke Perbas apa kemana nih langkah awalnya? Iya. Perbas nanti kalau ada yang menginginkan kontak personnya nanti ada ke bagian Perbas itu nanti dibantu juga oleh tim DLH. Jadi yang mengeluarkan operasional itu dari DLH juga. Oke, berarti harus ke Perbas dulu biar mendapatkan pelatihan dan sebagainya. Ya. Kemudian untuk yang kedua apa tadi? Sampah yang berkaitan dengan medis. Nah, sampah medis. Oh ya, medis itu tidak. Ya, bank sampah tidak menerima sampah medis karena sampah medis itu ada peraturan perundang-undangannya sendiri. Jadi kami klinik-klinik atau praktek seperti kami itu harus menghubungi dinas lingkungan, ada instansi sendiri yang menangani permasalahan sampah medis. Ya, kebanyakan sih kalau misalkan memang kita bisnis, ini kan kita kan praktek bisnis itu, jadi instansinya juga ini ada biayanya gitu. Karena membuang sampah medis itu sangat tidak mudah, jadi memang kita perlu satu instansi yang dikelola secara swasta lah gitu. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum Bu Dr. Meta itu menyampaikan
closingnya karena sudah lama, 1 jam lebih Ibu, dari 30 menit menjadi 1 jam. Karena kita memang keasikan nih, terutama yang mempunyai usaha ya. Yang mempunyai usaha, seperti Mas Tiapa tadi yang mempunyai usaha ruang jenuh kopi itu, justru akan mendapatkan profit luar biasa dari sampahnya. Jangan kita yang mengeluarkan uang, tapi justru kita mendapatkan profit luar biasa. Itu kan dapat uang kan nanti bisa didaftarkan menjadi ini Pegadaian. Jadi kita kalau yang kalau kita nggak mau menerima uang bisa langsung diinsersi ke kerjasama dengan Pegadaian. Jadi ibu-ibu di Nerada sudah banyak emasnya di sana. Termasuk saya ya, baru 0, berapa. Bu Meta tadi belum dijelaskan juga nih jaringan-jaringan kerjasama yang direkrut. Siapa saja yang diajak kerjasama oleh Bank Sampah? Ya kerjasama itu kita sebagai pengurus, ada juga penggiat Bank Sampah itu adalah warga, itu nasabah, pengepul itu ada yang mengangkat sampah itu dia juga jadi si Bank Sampah ini tidak saja hanya sosial, tapi bisa mengangkat ekonomi bawah ya. Jadi, apalagi di masa pandemi ini kan banyak yang jobless, banyak yang nggak punya kerjaan apa. Nah, ini Bank Sampah ini luar biasa nih. Dia bisa mengangkat pengepul misalkan, dia mengangkat karyawan-karyawan untuk mengangkat sampah ini. Jadi ini adalah lahan pengangkatan ekonomi di masa yang sulit ini banyak yang ke Bank Sampah gitu. Jadi itu terus kerjasamanya seperti tadi kita mengadakan kerjasama dengan Pegadaian. Lumayan Pegadaian ini kalau kita rajin, kalau kita aktif dan banyak income-nya. Nah, Pegadaian itu ya kan kalau bank itu kayaknya setiap tahun akan mengeluarkan operasional ya untuk promosi periklanan gitu. Dapat tuh kalau kita bisa mengajukan kredit program bukan kredit proposal ya proposal. Proposal kegiatan ya. Iya proposal kegiatan. Kayak 17 kemarin. Kita misalkan perlu meja, kursi gitu. Itu dikasih tuh kalau kita memang profitnya maksudnya banyak yang mendaftarkan di Pegadaian itu ada rewardnya dari mereka gitu. Jadi kita pinter-pinter lobbynya aja. Ya harus dekat sama instansi tersebut untuk mendapatkan lumayan profit seperti itu kan itu sudah menjadi hak kita gitu. Selanjutnya hubungannya dengan tadi Perbas itu DLH, kemudian Waste for Change. Waste for Change itu dia startup bank sampah yang isinya anak-anak muda yang mengadakan sudah ke arah bisnis ya. Jadi sosialnya sudah dapat, ekonominya sudah mapan, dan sekarang sudah menjurus ke bisnis gitu. Jadi bagus, sudah banyak income dari situ. Nah dari situ kita yang dapat itu tadi yang dari Teta Pack itu dari Waste for Change. Jadi si mas-mas Waste for Change itu datang ke kita untuk mengadakan kolaborasi untuk reward seperti itu lumayan. Mas dapat apa gitu? Ini misalkan bank sampah kita lumayan kemarin kita juga udah dapat kemenangan 3 kali ya. Lumayan dari Tangsel itu juara ketiga terbanyak gitu. Tetra Pack-nya itu ya lumayan adalah hadiah-hadiah untuk operasional. Tapi tidak bisa diuangkan sayangnya. Saya bilang nggak usah deh, kita nggak perlu itu, kita perlu uangnya aja untuk kesejahteraan pengurus, nggak bisa aja. Hanya terbatas untuk operasional saja. Nah itu ada kerjasama dengan mahasiswa seperti ini. Ada yang suka KKN datang gitu untuk tanya jawab apa, bikin karya tulis apa. Kadang-kadang dari universitas itu memberikan income seperti itu. Ya butuhnya lumayan lah buat uang kas gitu. Jadi kita emang mesti rajin gitu, cerewet kemana-mana berusukan untuk memperbesar bank sampah ini supaya ada nilainya dan lumayan. Jadi pengurus pun nggak keteteran, nggak kere-kere amat gitu, udah punya kas. Nah itu kerjasama juga dengan tadi yang saya bilang seminar, pelatihan dari Pemkot, kemudian koperasi. Nah koperasi ini akan dibawa ke area bisnis ya.
Misalkan yang tadi organik, sampah organik menjadi maggot-maggotnya akan dijual menjadi pupuk. Pakan burung. Bisa juga dijual. Atau pakan burung. Atau uangnya bisa gitu. Dan kerjasama sosial lainnya masih banyak lagi. Oke. Iya. Dari audiens ada pertanyaan lagi? Soalnya di Bank Sampah Yes ini saya dapat informasi sudah mau merambah ke remaja ya. Ya Ibu ya. Iya. Mereka juga akan katanya sudah punya rencana untuk membuat video, film pendek yang berkaitan dengan Narada Karang film pendek dan sudah Pak RW-nya akan masuk ke TV TV. Iya, ke TV Banten ya. Iya, sudah diskusi. Sudah kalau mau nyari kita, kompleks kita, waduh kita itu memang begini ya Bu kondisinya. Emak-emaknya seperti ini. Jadi nanti siapa yang mungkin itu penggiatnya itu dari awal kita ngajak-ngajak tuh dari berapa pesertanya Bu? 10 orang sampai sekarang? Sampai sekarang ya alhamdulillah udah 100. 100 itu yang aktif ya. Yang nggak aktifnya masih ada. Dari kakak 300 ya hampir setengahnya kita sudah mau mencapai 50%. Lumayan. Alhamdulillah. Iya. Dan mahasiswa yang punya keterampilan untuk broadcast, boleh nih kita remaja-remaja kita dibina juga. Saya promo juga. Ini lingkungan kita di Nerada di belakangnya bikin film ya Bu. Iya, siapa tahu ada yang di sini banyak talent ya, ada artisnya juga. Lumayan kalau mau ngajak-ngajak silahkan nih, di kita remajanya lumayan aktif juga untuk bisa bikin film, mungkin kerjasama bikin film sosialisasi atau kampanye tentang zero waste dan sebagainya ya, terkaitan dengan sampah begitu. Ada yang lain yang ditanyakan? Mbak Brigita, saya take over nih. Nanti Mbak Brigita fotonya juga. Belum tayangin tadi Bu, lupa. Apa? Oh iya, foto ya. Saya mau tayangkan fotonya, pengurusnya yang kece-kece ini. Saya kadang itu ikut cuman jadi fotografer juga. Kadang itu saya meramaikan doang. Kalau ya aktif tiap satu ya Bu Dr. Gigi. Ini periode 1 masih 7 orang dan periode kedua sudah 10 orang. Nah ini seperti ini kan ada pemilahan sampah dari rumah, ini emberan seperti ini. Itu ada di Instagram kita, nanti bisa itu ada pencatatan, ada penimbangan, ada foto-foto pemilahan sampah dan diangkat oleh pengepul. Kemudian itu ada setoran tabungan penggadaian oleh Ibu RW kita. Kemudian fotonya apa lagi Bu? Oh, itu tadi Bu, voucher kemarin. Ya, ke atas ya. Itu reward-rewardnya seperti itu. Reward-rewardnya kan lumayan tuh bagi ibu-ibu manfaat. Lalu kita juga sudah membuat program di tahun ini, membuat program pelestarian lingkungan. Jadi ini menanam kompleks supaya lebih cantik lah, nggak kering-kering amat, jadi lumayan. Jadi di pinggir-pinggir gerbang itu sekarang sudah ada tanaman-tanaman itu. Kami yang ikut berkontribusi juga Bank Sampah ini. Jadi juga bukan cuma ngurusin sampah, tapi memang ada misinya untuk pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan itu kan supaya tidak menyampah dan indah dilihat. Nah ini ada sosialisasi pemanfaatan sampah organik yang tadi dari DLH itu. Nah itu pelatihannya seperti itu. Itu pas bikin maggot itu. Iya, pas awal pandemi ini ya. Ya, awal pandemi udah pakai masker. Ada lagi? Ya, semoga bisa mewujudkan untuk sampah organiknya gitu. Jadi meringankan petugas sampah. Karena tempat pembuangan akhir sampah itu terbatas. Jadi makanya tadi Bu Dokter menjelaskan rate-nya kedatangan sampah ke tempat pembuangan sampah itu dibatasi. Ini kan yang tidak banyak orang tahu gitu. Bahwa kenapa sih kok nggak diangkut? Karena memang di sana sudah kekurangan lahan, kemudian dibatasi. Kalau lebih dari jatah didenda. Lah dendanya tinggi. Ini harus diedukasi luar biasa nih untuk ke arah sana. Nah, mahasiswa dan juga pemirsa yang ada di sini, saya kira bisa untuk mulai bergerak. Yang belum ada bank sampahnya, bisa diinisiasi, bisa konsultasi dengan Bu Dokter atau datang ke tempat kami ya. Main-main lah, main-main. Main-main ke Nerada ya.
itu Komplek dengan dilihat Nerada. enaknya aja dapat uang ya Bu, tapi dilihat Iya. sukacitanya itu jadi sedih-sedihnya tapi dibikin ketawa aja gitu. Iya. Karena pulang-pulang udah pasti bau gitu. Udah Wah, bau, iya benar. gitu. Nah, itu kemudian nanti kalau memang ada yang perlu ditanyakan bolehlah japri atau konsultasi lah, datang ke Nerada, ke tempat kami ini biar tahu tempat kami. Tapi kemarin heboh ya tempat kami Bu Meta ya karena longsor ya. masuk TV. Ditutup dulu Bang sampahnya. Ya, sekarang ditutup dulu untuk masa pandemi, mungkin akan dibuka kembali. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Jadi cara pendirian tadi sudah disampaikan, jadi itu yang dibutuhkan memang, apa yang harus dilakukan untuk tanda pendirian, ternyata kita bisa menghubungi Perbas langsung, nanti kontak person Perbas mungkin bisa di-chat lah. Boleh izin Bu Meta nanti di share nomor teleponnya atau gimana untuk bisa konsultasi? Nanti saya kasih ke Ibu aja. Ke saya ya, lewat saya aja dulu nanti siapa yang mau berkenan. Saya share dulu nomor telepon, sorry. Saya di-chat dulu ya nomor telepon saya, bisa apapun bisa mengakses. Siapa nanti kalau ada ibu-ibu yang di sini, yang mendengarkan ini dan berminat untuk mendirikan bank sampah, nggak apa-apa lewat saya, nanti saya akan sampaikan ke Bu Dr. Meta, supaya terkoordinasi dengan baik, informasinya dari mana, sumbernya dari mana, begitu. Mungkin mahasiswa yang ada di tempat lokasinya masing-masing, di RT-nya dan sebagainya mau mendirikan, juga nggak apa-apa, nanti akan dibantu, tetapi dengan catatan harus mempunyai komitmen yang luar biasa. Jadi harus sabar, harus punya komitmen tinggi. Jadi ada prinsip membuat ada seperti apa ya? Ya gitu. Landasan asas prinsip gitu seperti itu. Visi misi. Kemudian tahapannya ada di sini ya Bu, di tadi ya, di materi Bu tadi nggih? Iya. Oke, tahapannya dari materi Bu Meta, nanti siapa yang berkenan untuk mendirikan bisa japri, saya share materinya dari Bu Meta tadi. Dari sini ada pertanyaan enggak? Saya kembalikan ke Mbak Brigita nih, kalau memang tidak ada pertanyaan untuk sesi ini. Kalau memang waktunya ini sudah panjang, mungkin bisa diakhiri juga nggak apa-apa Mbak Brigita. Ya, saya materinya tentang edukasi. Sebenarnya kita membutuhkan informasi yang paling penting itu tadi dari Bu Dr. Gigi Meta tadi tentang bagaimana pengelolaan bank sampah itu yang senyatanya gitu. Memang nggak mudah mendirikan bank sampah, tetapi bukan berarti berhenti sampai di sini. Dan tugas dari kaum milenial itu adalah melakukan edukasi gitu. Saya tambahi sebentar, sebenarnya saya punya PowerPoint yang bisa saya share gitu ya. Ini bukan ini. Ini kok ada di sini. Nah, saya mau tutup dulu ini. Ini sudah kelihatan belum? Milenial dan pengelolaan sampah ini. Sudah, Bu. Oke, sebenarnya ini banyak sekali yang bisa saya sampaikan, tetapi yang paling penting itu begini. Milenial generasi sekarang itu 25,80% loh, yang lahir 1997 sampai 2012 ya. Dan dengan angka yang sebanyak ini, ketika melakukan gerakan untuk kampanye, terutama dengan mereka yang mempunyai hobi di media sosial, saya kira itu luar biasa efeknya begitu. Jadi saya berharap mahasiswa sebagai generasi Z ya di era sekarang itu mampu melakukan gerakan kampanye, edukasi. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Gigi Meta bahwa melakukan edukasi di masyarakat yang menengah atas di lingkungan kita itu termasuk masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi ya, dalam artinya minimal S1 lah begitu. Itu aja selama 1 tahun. Apalagi di masyarakat umum yang beragam sekali pendidikannya dan beragam sekali perekonomiannya. Saya kira membutuhkan waktu yang luar biasa. Dan kalau itu dikerjakan oleh 25,87% dari generasi Z itu ya, itu akan mempunyai efek yang luar biasa. Kalau semuanya didorong, semuanya dari generasi yang masih muda itu melakukan itu, luar biasa akan berefeknya itu luar biasa. Minimal hal-hal kecil aja, bawa kantong tas sendiri,
kemudian hilangkan sedotan. Tapi kalau tadi yang punya bisnis kafe kopi ya nggak apa-apa, tetapi dengan catatan bahwa itu harus dikelola dengan baik, jangan dibuang sembarangan dan sebagainya. Saya kira pemilik kedai-kedai seperti itu kalau kita memberikan edukasi akan mendapatkan simpatik yang luar biasa juga dari pembeli gitu. Jadi pembeli juga nyaman, terus mendapatkan pendidikan dan memberikan pelayanan yang luar biasa. Mungkin bisa mengganti sedotannya dengan sedotan yang sekarang lagi tren itu kertas ya. Sekarang kan itu Bu, sekarang kan di Jakarta udah nggak boleh pakai sedotan, jadi kita bawa sedotan dari rumah stainless, bawa sedotan harus ada tap paku untuk di tas itu isinya sedotan nama sendok gitu ya Ibu, sendok dan sebagainya. Memang sudah seperti itu milenial kita. Nah itu harus digerakkan terus gitu, dan diajak yang namanya milenial itu aktif di dalam pemilahan sampah ya, terutama pemilahan sampah. Karena yang akan merasakan nanti mereka bukan kita mah sudah tua ya. Dan itu Bu, dan itu akan menjadi peluang untuk pengusaha resto tadi Bu. Iya, nah itu. Karena saya pernah menyarankan teman saya pemilik resto membuat sedotan aluminium tadi, kemudian sendoknya, dan diberi wadah yang ada nama restonya. Itu menjadi jualan yang menarik, Bu. Lah itu. Iya. Mas siapa tadi namanya? Mas Ganteng. Mas Akmal, Mas Ganteng lah. Iya, Mas Akmal. Udah familiar. Mas Ganteng itu tadi sudah ada ide tuh dari Pak Finston untuk menggerakkan itu ya Bu Dokter Gigi. Jadi dijual gimmick seperti itu tuh menarik untuk milenial tuh. Beli kayak begitu tuh menarik, apalagi kalau BTS Bill kemarin ya Bu. Ya kalau kafenya digerakkan seperti itu kan ya itu tadi kata Ibu gitu, sesuatu yang interestednya bagus gitu. Menarik untuk datang ke situ tuh jadi asik gitu, karena ada hal-hal menarik yang bisa kita pelajari, nggak cuma nongkrong di kafe aja, tapi ini loh ada pelajaran kecil dari situ gitu. Lah, mungkin bisa nanti kerjasama membuka seperti itu, Mas, ruang jenuh kopi. Jadi di ruang jenuh itu kita nggak jenuh lagi, tetapi mendapat edukasi yang luar biasa untuk pemanfaatan sampah. Mungkin nanti bekerja sama dengan mahasiswa yang ada di sini nih, suruh datang ke sana, minimal 1 atau 2 orang diskusi, ditayangin di YouTube dan sebagainya ya Bu Dokter. Nanti kita bisa main tuh. Jadi ini promosi juga nih ke sama ruang jenuh kopi. Kan nenek-nenek bisa ikutan nongkrong ya Bu. Sebenarnya kalau nggak pandemi, Bu Dokter ini suka nongkrong loh. Tapi kan tidak tahu nih, Bu Dokter ini suka nongkrong juga, suka jalan-jalan, ya kongko-kongko lah seperti itu. Tapi karena pandemi jadi kita dikurung ya Bu Dokter ya. Dan Bu Dokter ini juga buka, kalau nanti yang berkebutuhan untuk perawatan gigi, kami persilahkan juga di Komplek Nerada, beliau dengan syarat perjanjian. Jadi sebenarnya nomornya ini bisa, tapi nomornya ada di mana nih Bu Dokter kalau mau kontak Bu Dokter nih untuk perawatan gigi nih? Bisa dituliskan di chat ini, karena beliau punya klinik khusus dan anak-anak kecil aja nyaman dengan beliaunya ya. Apalagi kita yang sudah dewasa yang punya, nggak apa-apa, beliaunya terbuka, enak diajak ngobrol, malah dikasih snack nanti kalau ke sana biasanya. Nanti bisa jadi ke beliaunya untuk itu. Perawatan. Oke, ada yang lain yang ditanyakan? Jadi bermula dari rumah, pemilahan sampah bermula dari rumah. Kalau memang nggak ada pertanyaan, saya tadi juga menyampaikan tentang bagaimana generasi milenial harus bergerak minimal melalui medsos. Jadi ini nanti juga akan kita tayangkan ke YouTube supaya bisa untuk menjadikan inspirasi bagi semuanya masyarakat bahwa mengelola sampah itu nggak gampang. Butuh komitmen dan butuh perjuangan dan kesabaran. Dan orang-orang seperti Bu Dokter Gigi Meta dan tim adalah orang-orang yang paling sabar, telaten, dan mempunyai komitmen yang kuat. Gitu. Nggak sembarangan orang yang bergerak di sana. Saya aja sudah mutung lah, nggak pernah datang ke sana lagi. Oke. Ya, dari sini kami kembalikan ke Mbak Brigita. Baik, terima kasih kepada Dr. Meta Yogandiri yang telah bersedia berbagi pengalamannya dalam mengelola bank sampah. Semoga
pengalaman yang Dr. Meta sampaikan bisa bermanfaat ya untuk rekan-rekan semuanya yang ada di sini, terutama untuk mitra kita Ruang Jenuh Coffee. Semoga bisa diaplikasikan setelah ini, bisa sampah-sampahnya bisa dijadikan berkah, bisa dijadikan uang, dan nggak keluar uang untuk sampah gitu. Iya. Absennya Mbak, absennya suruh absen semua karena akan ada mendapatkan absennya sertifikat. udah ditaruh di kolom chat ya, jadi supaya nanti bisa dapat sertifikat, boleh banget diisi absen di Google Form-nya ini. Minimal sertifikat kalau di Ruang Jenuh Kopi jadi menarik itu. Mahasiswa UMJ akan bisa datang ke sana, wow, merasa itu ya, merasa. Iya, Bu. Saya absen nggak, Bu Meta nanti dapat khusus deh. Iya, Bu Meta, Bu Lucy, Mitra, dan rekan-rekan semuanya akan mendapatkan sertifikat. Baik, setelah ini Bu Lucy ya, Bu, ingin menyampaikan kalau intinya. saya udah nggak usah sudah? aja karena waktunya sudah lama. Saya kira ini perbincangan menarik dan antusias. Nanti materinya saja saya share di mahasiswa untuk bisa di-share kemana-mana. Materinya Bu Meta nanti akan saya kemas ke PPT, jadi nanti bisa di-share kembali. Jadi Bu Meta nanti bisa ke masyarakat juga bisa bermanfaat, karena tidak semuanya tahu bagaimana cara mendirikan bank sampah gitu. Dan ini akan kita adopt ke UMJ, insya Allah, Bismillah. Saya mulai menginisiasi itu dibantu sama Brigita ya. Kita sounding ke dekan-dekan yang ada di sana untuk punya komitmen bersama, supaya UMJ juga dapat pemasukan tuh dari sampah itu, tidak minimal untuk operasionalisasi kegiatan mahasiswa lah, atau apa dari sampah gitu kan, lumayan daripada mahasiswa itu minta donasi-donasi dan sebagainya. Ini ada dari Bu Nani Durensawit. Oh, terima kasih Bu Nani Rumiati dari Aisyah Durensawit. Terima kasih atas kehadirannya dan sudah menyimak. Semoga ini bisa informasi tentang menggerakkan bank sampah ini bisa disampaikan ke Ibu Aisyah yang lain ya, karena Ibu Aisyah juga mempunyai komitmen untuk ke sana gitu. Kemudian ada lagi? Kalau nggak ada, ya sudah Mbak Brigita. Sepertinya boleh saya rangkum ya Bu. Oh iya, silakan. Ya, jadi tujuan adanya bank sampah ini yang pertama memberdayakan masyarakat di sekitar kita agar tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga lingkungan agar tetap optimal dan bersih. Yang kedua, hadirnya bank sampah ini menjadi bantuan agar kita saling bahu-membahu menjaga lingkungan bersama dan bukan hanya lingkungan yang bersih, tapi juga bisa mendatangkan berkah untuk orang-orang yang menjaga kebersihan itu sendiri. Lalu materi yang disampaikan oleh Bu Lucy tadi, yang dimana anak-anak milenial pada saat atau zaman sekarang harus kita edukasikan dengan hal-hal yang lebih positif sehingga dapat bergerak di lingkungannya. Apalagi terkait dengan lingkungan yang terutama sampah ini kita perlu dorongan menggiring anak-anak milenial sekarang agar lebih meningkatkan kesadaran di dalam diri kita. Itu saja mungkin yang bisa saya rangkum dari acara hari ini. Hadirin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian acara webinar pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, Ibu Dr. Gigi Meta Yogandiri dan Ibu Dr. Lucy Andriani, Magister Sains yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada mitra kita Ruang Jenuh Coffee yang sudah hadir pada acara webinar hari ini, serta terima kasih juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan sekalian yang sudah hadir. Mbak Brigita, ada Ibu Aisyah juga di sini. Oh iya, ya ada Ibu Aisyah juga dari Durensawit 2. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan selama acara webinar ini berlangsung. Akhirnya saya Brigita Ronganeta pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan saya serahkan kembalikan kepada host kita, Raka, untuk screenshot ya Bu. Oh iya, screenshot. Bapak Ibu mungkin
di Iya. videonya ditampilkan terlebih dahulu untuk screenshot gambarnya. Kakak kasih aba-aba supaya pada on cam. Semua peserta harap on cam ya. Kameranya ada yang rusak. Kamera. Ibu, ada Bu Safrina Gusti ya ini. Terima kasih Bu hadir, Bu Nani juga. Terima kasih banyak mendukung kegiatan mahasiswa. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, cukup. Terima kasih banyak. Mungkin Terima nanti kasih kalau ada banyak. kegiatan-kegiatan lain yang sekiranya bermanfaat akan kita share kembali dari kelompok KKN 12. Terima kasih atas kegiatannya. Semuanya insya Allah bisa bermanfaat. Dan bagi yang ingin belajar tentang bank sampah, Ya Allah. bisa berkomunikasi langsung ke Ibu Dr. Gigi Meta atau melalui saya. Jadi kita nanti jadi itu Bu, apa itu wisata pengelolaan bank sampah di perumahan kita ini. Keren ini nanti. Jadi motivasi bagi yang lain. Ibu tour leadernya ya. Saya hanya Daripada nggak bisa keluar negeri, kita ke bank sampah aja lah. Nah, jangan salah. Nanti kita bisa kita bisa keluar negeri karena bank sampah kampanye Ya kan, itu dibandingin internasional. sama Korea saya bilang gitu. Nah, saya ke Jepang kemarin, Ibu ke Korea. Sip. Oke. Terima kasih Ibu Dr. Gigi Meta. Terima kasih banyak. Ibu. Terima kasih kami sampaikan. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, makasih banyak. Bu Endang, terima kasih banyak telah hadir mengikuti. Ya, Bu Aminah, tadi banyak sekali ibu-ibu, cuman karena nggak ada gambarnya, jadi nggak kelihatan sayanya. Mas Ahmad Taufik juga terima kasih. Siapa nih tadi? Banyak sekali sebenarnya, cuman Bu Elzariana ini ibu. Siapa mahasiswa ini? Gambarnya sama-sama muda. Oke. Udah di-lift dulu ya. Kami lift ya, Mbak. Iya. Ibu semuanya. Ya, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, Bu sama-sama. Ibu Dr. Meta. Ya. Kita doakan juga sehat semua. Bu Meta juga sekeluarga, ibu-ibu semuanya, dan mahasiswa dan bapak-bapak semuanya sehat, jaga kesehatan. Jangan kendor, kita lengah sedikit. Ya, namanya virus itu nakal sekali. Ya, kita cegah dengan kenakalannya dengan tetap prokes gitu ya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.